Shalom. Saudara, hari ini kita mau mulai akan pesan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya beberapa hari ini. Saudara perlu mengerti, hanya sedikit orang yang dibawa sampai ke gunung Tuhan, saudara. Saudara, dan salah satunya adalah Abraham. Dan selama hidup Abraham, dia membangun 4 mezbah, saudara. Hanya 4, dan 4 ini yang akhirnya membawa Abraham sampai ke gunung Tuhan. Yang sekian generasi kemudian masih dirindukan oleh seorang yang bernama Daud, saudara. Kalau saudara baca di Mazmur, Daud bakal berkata, siapa yang bisa pergi, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan. Karena Daud juga merindukan yang sama untuk dia dibawa kepada gunung Tuhan. Dan Abraham adalah orang yang sudah memulai dan dia mengakhiri dan dia sampai ke gunung Tuhan. Dan itulah kenapa Tuhan ajari saya dan dia berkata, nak pelajari akan setiap mezbah yang Abraham buat dan letakkan. Pelajari akan hidupnya, bagaimana dia bisa sampai kepada gunung Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan, itu dimulai dari Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan pewahyuan dari itu turun kepada Abraham untuk dia keluar, saudara. Tapi hari itu kalau saudara perhatikan, yang memimpin Abraham keluar dari situ adalah ayahnya, yaitu Terah, saudara. Mari buka sama-sama Kejadian 11 ayat yang ke-31. Kejadian 11 ayat yang ke-31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara, pewahyuan untuk keluar itu turun kepada siapa? Abraham. Tapi firman Tuhan berkata yang membawa Abraham keluar siapa? Terah. Dan siapakah Terah? Kalau saudara baca di Yosua 24 ayat yang kedua, Alkitab berkata, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kesalahan pertama Abraham adalah dia mengizinkan orang tuanya yang menyembah berhala memimpin dia keluar. Sekalipun yang menerima pewahyuannya siapa? Abraham. Buat kita kan, loh kan sama aja. Yang penting kan actionnya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan lain loh saudara. Apa akibatnya waktu mereka keluar, mereka berjalan sampai berhenti di Haran. Mereka gak nyampe ke tanah Kanaan loh saudara. Mereka cuma berhenti di Haran dan tidak bisa bergerak lagi. Dan kalau saudara perhatikan, sejak itu Allah tidak berbicara lagi kepada Abraham. Sampai kapan? Sampai Terah mati saudara. Baru setelah Terah mati, untuk kedua kali Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dan ketika saya melihat ini, bahwa saya menyadari setiap kali kita menerima revelation dari Tuhan. Setiap kali kita menerima visi yang dari Tuhan. Terkadang kita tidak bisa delegasikan itu atau suruh orang lain untuk mimpin hidup kita, saudara. Sekalipun Terah percaya kepada Abraham. Terah mengikuti perintah Tuhan. Tetapi yang menerima pewahyuannya siapa? Abraham. Dan bukan Terah, saudara. Dan ternyata di hadapan Tuhan, ini ternyata sangat penting, saudara. Saudara, ketika saya bacakan firman ini, saya teringat akan kejadian, kalau saudara masih ingat. Waktu Tuhan suruh saya pergi ke Papua, saudara. Tuhan suruh saya pergi ke Papua, Tuhan suruh saya pergi ke Raja Ampat. Dan di sana Tuhan berkata, nah ketika itu kamu pergi ke tanah Papua, kamu nginjak di situ,
Kamu angkat tanganmu dan kamu berkata, Tuhan, ketika engkau datang yang kedua kali, ingat saudaraku, ingat keluargaku, ingat teman-temanku. Perintahnya ke siapa, saudara? Ke saya. Tapi waktu saya sampai di sana, saudara, di Raja Ampat itu susah naik mobil, saudara. Dan ketika itu kami harus naik kapal untuk kami menuju ke tanah kami, saudara, ke tanah Cigas, saudara. Saudara, ketika kami menuju ke tanah itu nggak ada jalan raya, jadi harus naik kapal. Nah, kapal itu nggak bisa berhenti sampai di pantai, karena bawahnya itu sudah koral semua, saudara. Koral itu kalau hancur bertahun-tahun tumbuhnya, jadi nggak boleh dihancurin itu. Saudara. Jadi kapal itu nggak berani, karena itu bisa ngancurin yang di bawah. Jadi dia berhenti rada jauh, rada tengah. Nah, saya males. Tapi kalau suruh snorkeling, gaspol. Tapi disuruh Tuhan, males. Dan saya bilang ke Ko Erik, ke koko ipar saya, kok kamu aja ya. Ini, nanti kamu di sana berdiri di atas pantai, angkat tangan bilang, Tuhan, waktu engkau datang yang kedua kali ingat kami ya. Tapi yang dapat perintah siapa? Saya. Dan saya pikir, nah actionnya kan sama, ya kan saudara? Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu berbeda. Dan hari itu saya masih ingat, saudara, saya suruh koko ipar saya dan koko ipar saya lakukan dengan, saya tahu dengan sepenuh hati. Beliau berdoa di sana, beliau angkat tangan, saya lihat dari kejauhan, saudara. Dan setelah selesai, orang kapalnya berkata, ayo mau snorkeling enggak? Di sini bagus loh. Oh mau kalau itu, saya bilang. Saya turun nyemplung, saudara, berenang, dar, panggilan alam pun tiba. Saudara. Itu perut saya baru melilit. Padahal saya enggak makan, saudara. Karena saya tahu kalau saya makan takut itu, saudara, ke kamar mandi. Dan saya tahu di Papua itu sulit cari WC, saudara. Orang tanah itu enggak ada penghuninya. Mau nyari WC di mana, saudara? Enggak ada, saudara. Perut saya mules, enggak tahan. Biasanya saya tuh masih bisa tahan. Loh, saudara saya ini ya, saudara saya bisa nahan nggak kencing 14 jam di pesawat tuh, saudara. Waktu itu saya pergi dengan Coach Iren. Coach Iren bingung. Dia bilang, saya kerjanya kencing terus. Tapi saya kamu tuh kok duduk anteng aja. Tapi minum, saudara. Saya, oh ya kandung kemihnya besar kayaknya di sini. Nggak gampang kegencet, jadi saya nggak nahan loh, saudara. Nggak nahan, emang nggak mau. Tapi kok sudah panggilan alam. Itu sama dahsyatnya dengan panggilan Tuhan, saudara. Tak bisa nahan saya. Saya panik, saya ngomong ke masnya, Mas, saya butuh WC. Saya butuh WC. Dia bilang, ya ada di mana? 1 jam dari sini. Gak mungkin, Mas. Keluar ini pasti kalau sejam. Gak kuat, Mas. Gak ada pilihan. Kalau mau di sana, dia nunjuk mana? Di pantai. Tapi kok ada yang lihat gimana? Gak mungkin, Mbak. Gak ada penghuninya itu. Saudara, dan hari itu saya renang tercepat yang saya pernah lakukan. Kemana? Ke pantai. Saya masuk ke pantai, saudara, itu masih hutan, saudara. Saya busuk. Saya tidak ada pembawa botol, saya isi dengan air laut. Enggak gimana, enggak ada tisu kok. Saya masuk, orang tak blusuk, saya cengok-cengok, enggak ada orang. Saya gali yang paling dalam. Primitif, gali. Kepepet. Akhirnya saya lepaskan. Saya benar-benar menduduki. Saya lepaskan, saya kubur. Saya kasih ranting X di atasnya. Saya berharap tidak ada yang menginjak di situ. Setelah selesai, saudara, saya ke pinggir laut, saya cuci tangan. Tidak ada air. Setelah saya berdiri, saya lihat keluarga saya semua di kapal. Saya berdiri, Roh Kudus tiba-tiba ingatkan saya. Yang disuruh kamu atau Ko Erik? Saya, Tuhan, saya. Saya bisa ngerti ya?
Yang dapat pewahyuan siapa? Sering kali kita nggak bisa delegasiin ke orang lain, saudara. Terutama hal berpuasa itu loh, saudara. Banyak yang suka delegasi. Yang dapat siapa, yang disuruh puasa siapa? Lu saya pernah nakal, waktu saya janjian sama Joshua. Jos kita mau buat tarian bareng nih ya. Saat kita harus ngapain isi cawal. Oke Jos kita puasa ya. Mat satu Mahanaim puasa. Saya tidak puasa. Saya lupa ngasih tahu penari saya. Jadi waktu datang lupa briefing kan saudara. Ditanya Joshua puasa? Enggak. Enggak ada puasa. Saya dimarahin Joshua habis-habisan waktu itu. Dia bilang, kamu tahu gak sih buat Mahanaim itu puasa itu penting. Iya Jos tahu Jos. Sulit buat kami, ampun Jos. Lupa saya. Dan berapa banyak orang seringkali mendelegasikan puasa ya. Yang dapat saudara yang suruh puasa anakmu, teman-temanmu. Tapi ketika saya belajar dari Abraham ini, saya berkata ya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan visi dalam hidup kita, Tuhan memberikan revelation, pewahyuan dalam hidup kita gak bisa suruh orang lain. Karena bukan tentang actionnya, tapi Tuhan lihat hati yang melakukannya. Lain loh saudara. Kalau hari ini saya mendapatkan, kalau bahasa dunia itu jiwanya itu di mana saudara? Hari ini saya dapat visi dari Tuhan memberi makan orang. Sudah saya lakukan itu. Tapi begitu saya berhenti gak ada jiwanya, gak ada hatinya, itu juga berhenti. So itulah kenapa saya ngomong dengan semua full timer saya bilang, kalian di sini bukan cuma kerja loh. Kita bisa sepakat gak dengan itu? Kita gak cuma tentang uang loh nih. Bukan tentang seberapa akan terjamin akan pekerjaanmu. Tapi seberapa bagaimana kita ngasih makan orang yang di bawah. Dan mungkin bahkan aku gak bisa ngasih makan kamu. Untuk ngasih makan orang di situ. Tapi bisa sepakat gak dengan itu? Tapi sekali lagi saya sungguh berdoa. Jika ada visi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari jangan buru-buru delegasikan ke orang lain saudara. Tapi minta hikmat Tuhan untuk berkata Tuhan mampukan aku. Untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Karena setelah itu Abraham sadar akan kesalahannya. Dia tidak sampai ke Kanaan, dia hanya berhenti sampai ke Haran. Tuhan tunggu sampai Terah mati dan muncul lagi kepada Abraham. Dan berkata yang persis sama, keluar dari negerimu. Kan aneh saudara. Secara fisik bukankah mereka sudah keluar? Tapi bagi Tuhan perintah yang diberikan itu harus dikerjakan oleh Abraham dan bukan orang lain. Allah berkata keluar dari negerimu dan pergi kepada tanah yang kuberikan kepadamu. Dan itu pertama kali Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Dan kali kedua Abraham belajar sesuatu. Pada saat Allah menampakkan dirinya, Allah berbicara, Allah mengikat pewahyuan perjanjian dengan Abraham. Dan apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah dan menyembah Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam setiap pahlawan-pahlawan iman tidak banyak yang seperti Abraham saudara. Dia terima, dia bangun mezbah. Hari itu Gideon, dia menerima pewahyuan yang sama dan kalau saudara perhatikan apa yang dilakukan. Dia buat korban, dia berikan korban kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ada sebuah seperti pattern. Tiap kali Tuhan memberikan revelation, Abraham membangun akan mezbah. Saudara, dan kata mezbah itu artinya diangkat tinggi dan sebenarnya adalah simbol dari salib Tuhan kita. Setiap ada pewahyuan, ada perjanjian dia berikan kepada kita yang diminta Allah atas hidup kita adalah mezbah yang kita bangun, saudara. Salib yang kita pikul dalam kehidupan kita. Saudara, ketika dia pertama kali Abraham menerima revelation, dia tidak pernah bangun mezbah. Malah dia berikan mandat itu kepada bapaknya, ya kan saudara? Dia gak bangun mezbah. Tapi orang ini belajar, saudara.
Kali yang kedua Allah menyatakan diri, dia tahu apa yang harus dia buat, dia bangun mezbah yang pertama. Saudara, ini yang saya pelajari dari Abraham, dia belajar. Setiap peristiwa itu ada hikmahnya, saudara. Setiap kesulitan itu ada kemuliaannya. Bahkan setiap peristiwa hidup kita ada tujuan ilahinya. Tapi maukah kita belajar dari setiap peristiwa dan kesulitan yang kita alami? Atau kita hanya sibuk berkata, oh Tuhanku itu jahat. Lain loh saudara. Saudara, suatu hari saya pernah ngobrol dengan orang saudara. Saudara, dan dia cerita, dia bilang, Ci aku mau sharing ya. Dia cerita saudara. Dan dia berkata, aku mau minta pendapat, aku mau minta saran. Saya berkata, oke, kalau kamu mau saran, saya berikan saran. Mintanya saran saudara. Kalau dia cuma minta didengarkan, saya cuma, oh ya ampun, aduh kasihan. Oh Tuhan Yesus, saya cuma begitu. Tapi kalau dia minta saran, saya akan berikan saran. Dan ketika itu dia cerita panjang lebar akan hidupnya, dan saya berkata, kayaknya salah loh itu. Kalau menurut saya begini. Dan tahu jawabannya? Gak bisa gitu dong Sa. Harusnya begini-begini loh. Bukan, harusnya gini loh maksudku. Ya gak bisa gitu. Saya bilang, halah, saya berkata. Minta saran apa ngeyel? Saran. Lihat saran kok saya ditolak terus sarannya. Ini namanya bukan minta saran ini. Kalau kamu cuma mau aku dengarkan. Tapi aku tidak akan memberi saran. Tapi kalau kamu minta saran, saya kasih saran. Iya ya udah kasih saya saran, saya kasih. Ya tapi gak bisa gitu. Halah bolah. Udah jangan ngomong sama saya lagi ya. Loh orang tuh kerasa loh saudara. Apalagi Tuhan yang melihat hati setiap kita. Kalau setiap peristiwa dalam hidup kita gak bertanya Tuhan, apa yang kau mau aku belajar? Saudara, kita gak akan bisa seperti Abraham. Saudara, Abraham itu jatuh berkali-kali loh saudara. Tapi dia belajar dari kejatuhannya. Itulah kenapa saya berkata orang yang benar itu jatuh 7 kali, dia bangkit 8 kali. Bukan cuman duduk jongkok berdiri. Saudara. Tapi setiap kali dia jatuh, dia berdiri, dia melangkah satu ke depan. Sekalipun di next level dia jatuh lagi, dia berdiri, dia maju lagi satu langkah ke depan. Abraham salah pertamanya. Tapi ketika itu dia berdiri, dia belajar, dia melangkah ke depan. Sekalipun nanti dia jatuh lagi, dia tetap maju lagi ke depan. Dan itu bagaimana cara maju adalah ketika kita mau belajar. Saudara, karena setiap kali hidup itu tidak pernah ada cuman selamanya kita di atas, gak akan pernah. Tapi hidup juga gak akan selamanya kita di bawah. Saudara. Tapi mau di atas, mau di bawah, selalu ada hikmah yang Tuhan mau kita pelajari. Selalu ada hikmat yang dia mau berikan. Selalu ada pengertian yang baru yang dia mau berikan. Tapi kalau kita sudah sibuk ngomel dan marah, apakah kita bisa belajar? Gak akan pernah bisa. Saya suka perkataan dari Pastor Raditya Olawan, saudara, beliau sudah dibawa pulang Tuhan. Saya diberikan kesempatan sekali ketemu saudara waktu itu di Semarang. Saudara, dan dengan perkataannya dia suka bilang ke anak-anak muda, dia berkata, jangan beri titik kalau Tuhan beri koma. Saya tambahin saudara, jangan beri tanda tanya kalau Tuhan beri titik. Iya tuh saudara. Kan katanya gak boleh ngasih titik kalau Tuhan memberi koma. Nah kalau Tuhan ngasih titik, jangan ngasih tanda tanya. Udah saudara. Nah kadang kita tanda tanya itu bukan belajar loh saudara. Tapi ngomel ke Tuhan. Saudara, dan saya melihat orang-orang yang hidupnya isinya ngomel terus. Gak akan pernah kemana-mana. Tapi orang-orang yang setiap kali dia mengalami peristiwa kesulitan. Dia duduk diam dan berkata, Tuhan ajari aku di mana titik kesalahanku. Itu mendewasakan dia. Dan saya melihat bagaimana hidupnya bisa bangkit dan dia mulai lagi melangkah. Dalam kehidupan saya, saudara, kapan hari terakhir kali, saudara, papa ini kan sudah masuk ke tahun ke-7, saudara.
Tahun ke-7 buat papa saya, tahun ke-5 untuk Harvest Center, saudara. Saudara, dan ada orang yang kenal saya di zaman papa saya masih hidup, saudara ya. Dia kenal dengan saya dan kita udah lama gak kontak, sama berapa tahun udah lama gak kontak, saudara. Sampai baru-baru ini terakhir kami baru kontak. Dan kita mulai cerita, kita mulai ngobrol. Saudara, dan seringkali ada banyak kesalahpahaman saya dengan dia dan saya mulai luruskan kesalahpahaman itu. Saudara, ketika kita ngobrol dia cuma begini, "Sa, kamu sudah rada lain ya." Saya berkata, "Kenapa? Kok enggak sepolos dulu?" katanya. Saya bilang, "Iya, kehidupan menghantam saya terlalu keras. Mau polos gak bisa." Dulu saya mikir semua orang itu baik, saudara. Gak mungkin ada orang Kristen jahat, itu gak mungkin, saudara. Polosnya saya ya, saudara ya. Setelah semakin kesini, waduh, justru yang kadang kenal Tuhan itu tidak gawat-gawat ini, saudara. Loh kan itu kenyataannya harus kita pahami, saudara. Bukan berarti saya mengutuki, ya enggak. Saya tetap percaya semua orang harus baik dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengalami pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi orang tanya, dan dia tanya gini, "Kok bisa sih, Sa? Sekarang kamu kok lebih berhikmat, kamu lebih ngerti, kamu lebih begini." Saya bilang gini. Dan saya tanya Roh Kudus, "Iya ya, kenapa ya?" Saya bilang. Dan saya terflashback akan kehidupan saya selama 7 tahun. Saya mengucap syukur setiap kali ada peristiwa, mau buruk mau baik. Saya teringat akan papi saya selalu berkata, "Kau harus punya teachable heart and teachable spirit." Kau harus punya hati yang mudah diajar dan roh yang mau diajar. Dan setiap kali ada kejadian mau baik maupun buruk, saya akan merenung dan saya berkata, "Tuhan, kenapa ya? Dan apa yang kau mau aku ini pelajari?" Sudah di Semarang, kami ini sudah kayak Abraham, nomaden. SDRK tuh bisa mencolot. Makanya kalau sampai tanya, ada tempat yang pasti? Oh enggak ada. Saya berkata. Kami ini pindah. Satu titik saya lumayan letih dengan itu. Saya bilang, "Tuhan, kasihan anakku. Anak-anak penari sudah gotong terus." Bawa properti digotong terus. Kan ini kalau SDRK Jakarta kan 2 hari ya, saudara. Di Semarang cuma sehari, saudara. Dia merasa itu harus, dan gudang buat menyimpan jubah kita tuh rada-rada di luar kota dikit, saudara. Dia bayangin tiap kali SDRK tuh semua alat musiknya digotong, saudara. Sampai drum semuanya digotong, speaker digotong, saudara. Dan ada begitu banyak orang tanya sama saya, "Kamu gak capek kayak begitu?" Ya kalau mau jujur ya capek. Tapi Tuhan ngasihnya begini, ya mau apa kan, saudara. Dan hari itu saya teringat, saya duduk, saya masih ingat di kamar saya dan saya gini, "Tuhan, ajari aku. Kenapa?" Saudara, dan tiba-tiba beberapa minggu kemudian Joshua telepon saya. Dia bilang, "Sa, kita mau buat video klip nih." Yang lagi terus terposting ya, saudara, dilihat saudara ya. Raja kayaknya keluar besok, saudara, atau hari ini saya nggak tahu. Katanya disuruh promosi, jadi saya ada promosi sedikit. Suruh lihat. Saya bilang, "Sa, kita mau buat video klip ya." "Oke, Jos, di mana?" "Di Jogja." "Mantap." Saya berkata. "Kamu yang paling dekat, ayolah, Harvey, mau ikut gak?" "Mau." Saya berkata. Jogja turun lagi. Enggak, Jogja 2 jam dari Jogja. Pantai Selatan. Lah Semarang kan pucuk ke pucuk. "Mau gak, So?" "Oke." Saya berkata. "Hari apa?" "Hari Minggu." "Tariannya gimana, Jos? Kamu aja yang bikin." "Ya udah." Saya ngomong dengan Cik, "Ayo disuruh bikin bla bla bla." Oke, kita siapkan semua. Minggu kita sampai ke Jogja. Joshua menyambut kami. Dia buka HS, dia kaget. Jubahnya full, hiasan rambut full, mahkota segede-gede, tak bawa ke Jogja. Packingan semua rapi. Joshua bilang begini, "Sa, kok sampai kayak begini?" "Loh, katanya suruh all out." Saya berkata, "Kan katamu suruh bikin tarian, ini tarian properti kami." "Ya tapi saya gak nyangka kamu kan bawa mahkota, kan bawa mahkota gede." Nah, karena kami ini nomaden, mahkota kami itu yang gede kami potong jadi pizza.
bisa, saudara. Jadi gotong itu kayak semangka gitu loh, saudara. Semangka potongan itu, saudara. Nah dirangkai jadilah mahkota besar. Properti kami, semua jubah kami memang punya tempat khusus untuk jubah-jubah yang tinggal diangkat begini sudah jadi. Saudara. Karena apa? Kami nomaden gitu loh. Saudara. Properti semua akhirnya penari saya cekatan kalau ngeringkes properti. Dan Jos saya bilang, kok gini? Iya Jos, karena kami nomaden. Mau gak mau harus mikir cerdik. Dan di situ Tuhan bilang, itu loh yang aku mau harus ada dalam hidup kalian. Saya berkata, iya Tuhan. Loh saya ngeluh bisa gak? Bisa. Tapi sekali lagi, tergantung kesulitan atau peristiwa, kita mau jadikan itu mesbah atau kita jadikan itu panggung untuk kita mengutuki Tuhan. Itu pilihan kita, saudara. Dan hari itu saya berkata, kalau kita jadikan itu panggung untuk kita mengutuki Tuhan, kita gak akan belajar apapun. Dan kita akan menjadi orang yang kecewa terus, kecewa dan kecewa. Tapi kalau kita pilih itu, jadikan itu mesbah di hadapan Tuhan, kita belajar sesuatu yang baru. Tambah pinter, saudara. Dalam kehidupan saya, mesbah terbesar dalam hidup saya adalah saya bawa papa saya ke Tuhan. Saya masih ingat ketika beliau digeletek dengan peti mati, saya masih ingat saudara. Bu In kasih saya mic, dia bilang, ayo sembah Tuhan. Saudara bisa ngerti ya, itu kacau saudara. Tubuh jiwa saya kacau saudara. Dan hari itu sudah saya nggak tahu berkali itu udah nggak bisa mikir, minder, takut, nggak bisa pikir. Karena kayak orang blank. Dikasih mic, saya pegang mic, saya cuma berdiri di mimbar, saya masih ingat. Dan tiba-tiba yang keluar dari hati saya, ada saya berkata, takkan pernah ku bawa. Sudah saya masih ingat peti itu dibawa, digeledekan itu cukup jauh kan saudara. Dan saya berkata, Tuhan, aku gak akan pernah bawa yang lain selain apa? Yang terbaik. Sudah saya masih ingat semua orang, bahkan teman-teman saya bilang, kau bisa ngutuki Tuhan, kau bisa marah dengan Tuhan. Saya berkata, ya betul. Tapi hari itu saya memilih untuk berkata, Tuhan ini mesbah yang keluar dari hidupku. Sudah jika hari itu saya marah, saya komplain, saya lihat orang lakukan itu dan hari ini dia masih terpuruk di tempat yang sama. Mereka mengutuk itu, mereka marah, mereka terus bertanya dan mereka tetap ada di tempat yang sama. Tapi ketika saya melihat seseorang yang membawa itu menjadi sebuah mesbah di hadapan Tuhan. Dia belajar dan dia melangkah lebih tinggi lagi. Tapi saya tahu itu pun karena anugerah yang dari Tuhan. Saudara, dan beberapa sebulan yang lalu, saudara, seorang penari saya kecelakaan motor, saudara, dan beliau meninggal, saudara. Beliau koma 5 hari di rumah sakit dan beliau meninggal dunia. Saudara, beliau ini yang saya pernah cerita ke saudara, dia nunggu anak 15 tahun, saudara. Dia tunggu anak 15 tahun dan Tuhan berikan umurnya saudara, setahun setengah. Umurnya sama. Sampai saudara saya masih ingat ketika saya doain di rumah sakit ketika beliau masih koma, saya bilang namanya Kohjo. Saudara. Saya bilang Kohjo, padahal kita mau jadi besan loh Kohjo. Saya godain, saudara. Istrinya ketawa. Saudara. Lumayan penghiburan buat istrinya. Saudara. Saya godain karena anak umurnya sama anak yang ganteng. Saudara. Saya cuma godain, aduh calon mantuku. Saya godain. Saudara. Saudara, dan ketika itu saya lihat bagaimana hati istrinya hancur. Tapi terlebih saya lihat hati orang tuanya Kohjo hancur, saudara. Saudara, dan saya tahu kehilangan orang tua itu sulit. Tapi lebih sulit untuk orang tua kehilangan seorang anak. Saudara, saudara, dan hari itu berkali-kali saya lihat ketika kami doa, waktu masih koma, saudara. Papanya cuma angkat tangan gini. Dan diam aja katakan gini. Gak ngomong apa-apa. Diam.
Ketika kemudian beliau meninggal, itu persis sebelum Bahtera ke Bali, saudara. Saya harusnya sudah terbang ke Bali, saya undur sehari, saya pulang balik. Saya udah di Blitar, saudara, karena pesawat dari Surabaya. Saya akhirnya kembali, saya balik ke Salatiga, saudara, lumayan di Salatiga. Saya lihat itu, waduh, Kojo ini orang baik, saudara. Dia ini yang menolong saya cukup banyak di tenda lawatan. Dia arsitek, dia yang bantu hitung, dia perhitungannya luar biasa. Dia yang pemetaan rohani maupun jasmani dia semua, saudara. Sampai semua layout, semua yang bantu saya nih Kojo. Waktu di tenda lawatan Solo, saudara, dia bawa mobilnya truk bolak-balik Semarang Solo, saudara, sendirian. Buat ngangkutin besi dari Semarang. Jadi orang itu baiknya luar biasa, saudara. Saudara, ketika di peti mati itu, saya duduk di sebelah peti mati karena saya mau ngelayani, saya lihat lagi papanya. Waktu penyembahan, saudara, diangkat tangan lagi. Saudara, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngomong gini, Tuhan, aku serahkan anakku ke Engkau. Cuma angkat tangannya. Di situ Tuhan bilang, dia bilang, Sa, itu penyembahan yang sejati. Kata penyembahan itu keluar ketika Abraham menyerahkan Ishak ke Tuhan. Selain hari itu saya lihat di depan mata, wah saya nangis. Saya berkata, ya Tuhan, mezbah itu gak ada panggung, lighting gak ada. Memang namanya mezbah, adanya teriakan, jeritan, tangisan. Tapi itu yang Tuhan cari di tengah-tengah kita. Itu yang Tuhan cari di tengah-tengah kita. Dan tiap kali Abraham mengalami peristiwa apapun, dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Hari ini saya berdoa apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mari pilih untuk bangun mezbah di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, mau itu buruk maupun engkau ada di lembah maupun engkau ada di atas. Saya berdoa apapun yang terjadi, mari belajar untuk bangun mezbah di hadapan Tuhan. Jangan sibuk engkau cari panggung untuk marah dengan Tuhan, gak ada gunanya, saudara. Saya lihat orang-orang yang seperti itu dan ujung-ujungnya dia hanya berhenti sampai di situ. Keluar pun gak bisa loh, saudara. Dia gak bisa keluar dari kesedihannya, dia gak bisa keluar dari keterpurukannya, gak bisa. Karena apa? Dia milih untuk terus marah, dia gunakan panggung untuk berdiri lebih tinggi dan mengutuki Tuhannya. Saudara, pada sesungguhnya ketika orang seringkali tanya ke saya, kenapa ya Tuhan izinkan ini meninggal, kenapa Tuhan izinkan ini begini. Saya berkata kematian itu seringkali membingungkan kok, saudara. Orang tanya dengan saya, kemarin saya ketemu dengan orang masih anak muda, dia bilang papa saya meninggal setahun yang lalu. Dan saya menyesal saya gak ada di sana. Dan itu menghantui dia berkali-kali. Saya berkata, kamu gak pernah tahu Tuhan lagi meluputkan kamu dari apa. Tetapi ketika itu ada begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab kok, saudara. Itulah kenapa saya selalu teringat akan khotbah papi yang dia berkata, Sa, kamu harus beri rongga untuk misteri Tuhan dalam hidupmu. Karena kemuliaan Tuhan menutupi segala sesuatu, membuat seringkali ada begitu banyak peristiwa yang gak tahu kenapa bisa terjadi. Orang hari ditanya, Sa, kenapa papamu mati di usia begitu muda? Gak tahu. Kenapa harus meninggalnya begitu? Gak tahu. Kalau saya sibuk cari itu, waktu Tuhan sudah ngasih titik, saudara. Ngapain saya ngasih tanda tanya terus? Gak ada jawabannya. Yang saya tahu, yang saya pelajari adalah kenapa Tuhan bawa pulang papi saya. Supaya saya berdiri di panggilan saya. Itu yang saya tahu. Karena kalau enggak saya akan menjadi anak manja yang di rumah yang akan ngumpet di bawah ketek papi saya. Ya. Saya lihat banyak orang hari ini masih ngumpet di bawah ketek papi saya. Saya bilang, saya udah gak punya ketek yang buat saya umpetin. Orang tanya, kenapa sih kamu jadi hamba Tuhan? Dipaksa Tuhan. Saya berkata, kemarin saya ketemu dengan anak muda lagi. Dia berkata, aku lagi bingung Kak.
Aku mau jadi bisnismen atau jadi hamba Tuhan ya. Saya bilang kamu enak banget sih punya pilihan. Saya bilang ini. Dia kaget juga. Ya emang kakak, saya gak punya pilihan. Dipilihkan Tuhan. Yusuf apa punya pilihan saudara? Gak punya. Dijual jadi budak, punya pilihan gak punya. Difitnah, masukkan penjara, dilupakan, punya pilihan gak punya pilihan. Dipilihkan Tuhan jalan hidupnya. Banyak orang masih enak saudara. Milih A atau milih B ya. Saya berkata hidup itu enak loh. Bisa milih. Saya gak bisa milih. Saya lihat masih ada begitu banyak anak hamba Tuhan yang masih ini bersembunyi di bawah ketek papahnya atau mamanya. Dan bilang, ya nanti kapan-kapan lah aku melayani Tuhan. Nanti siapa yang gantiin papamu? Ya nantilah kapan-kapan lah. Yang enak ya bisa mikir kapan-kapan. Saya gak punya pilihan. Tapi apakah saya menyesal? Enggak. Hari ini saya mengucap syukur. Saya diberi kehormatan Tuhan untuk melayani Dia dengan semua kelebihan yang saya punya. Bahkan dengan kekurangan yang saya punya. Tapi sekali lagi, kalau saya terus berdiri di atas panggung dan saya komplain ke Tuhan, apakah saya ngerti? Gak akan. Karena apa? Saya akan berisik dengan suara saya sendiri. Banyak orang berkata, "Sa, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Mau tahu caranya? Diem dulu." Kalau engkau terlalu berisik, Tuhan ngomong gak kedengeran. Saudara, saya anak Ibu Ribkah yang paling pertama namanya Heidi. Memang wanita sejati, saudara. Kan katanya kalau wanita itu kalau bicara sehari 1000 kata lebih, saudara ya. Saya kok enggak, kadang jadi saya tidak mikir. Saudara. Ini valid gak sih itu penemuannya itu. Saudara, kadang-kadang saudara, itu cerita dari A sampai Z, saudara, dia itu ampuh. Jadi kalau udah cerita kuliah dari semester pertama, semester ketiga saya tidur. Wah, dia kalau udah semester pertama. Kemarin dia ke Brazil, dapat tugas menemani yang nyupir 6 jam gak boleh tidur. Nah, head cocok. Wah, dia ngomong terus 6 jam dan 6 jam non-stop. Dia sudah siapkan topiknya dari rumah. Wah, itu semester 1 sampai semester 6. Bisa seminggu, saudara. Nggak gelar, saya mentok semester 3. Nggak kuat saya. Mesti tidur. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, Head, boleh cerita gimana kuliah semester 1-mu? Gini Ci, waktu semester 1 aku bla 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 bla. Semester 2 tidur. Nggak perlu minum obat tidur. Wah, panggil Heidi, telepon, selesai. Sudah suatu hari dia ngomong cerita panjang lebar. Saya ngomongin, itu tasnya jangan lupa dibawa. Oh iya Ci, tapi gini loh Ci, waktu aku begini, dilanjutin tuh ceritanya. Cuman oh iya Ci, lanjut ceritanya. Ngoceh, terus sampai kita berangkat dan benar ketinggalan tasnya. Saya bilang, Head, kan aku udah ngomong, tasnya jangan lupa dibawa. Kapan Cici ngomong kayak begitu? Dah lah, saya bilang. Ya itu tengah-tengah kamu lagi cerita itu, gak denger. Ya karena kita sibuk ngomong. Ya. Makanya kalau saya sama Heidi, bilang, shh, tasnya jangan lupa dibawa. Dengar, saya bilang. Apa? Diulangi. Tasnya jangan lupa dibawa. Oke, lanjut ceritanya. Saya bilang. Kalau gak lupa, kenapa sibuk ngomong? Nah, saudara sadar gak tiap doa saudara? Kalian bisa saudara kita gini, Tuhan, apa yang kau mau ngomong? Tapi aku duluan ya Tuhan, gini, begini, blablabla. Ya Tuhan gak susah-susah, Tuhan mau ngomong Anda tidur. Saudara sekali lagi kita tuh sering kali ngomel, tapi kita gak belajar diam. Dan lagi deh Tuhan, kau mau aku belajar apa? Dan jika setiap peristiwa kita bisa ambil hikmahnya. Setiap kejadian kita bisa ambil pelajarannya. Percayalah Tuhan akan bawa kita ke next level, dan ke next level saudara. Tapi kuncinya harus belajar. Shh.
Dan ketika itu engkau bisa dengar suaranya dengan jelas. Itu seperti engkau datang ke Tuhan dengan lembaran kertas putih. Yang tidak ada coretannya di dalamnya. Hanya lembar kertas putih kau berikan. Dan engkau izinkan dia yang menulis. Dan mengajari kita akan begitu banyak hal. Saudara, tapi kalau saudara perhatikan setelah itu. Ketika Abraham diberkati dengan luar biasa, dia dipisahkan oleh Terah melalui kematian. Setelah itu dia dipisahkan dari siapa? Lot. Dia dipisahkan. Yusuf, Alkitab berkata dia adalah yang teristimewa, dan dalam terjemahan lain dikatakan apa? Separated. Dalam kehidupan kita, sudah percaya gak semua orang bisa ngerti mezbah yang kita bangun di hadapan Tuhan. Hari itu ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak, Abraham membawa 2 bujangnya. Tapi dia berhenti sampai di mana? Di kaki gunung. Dan dia berkata, kalian tunggu di sini. Dan dia ajak Ishak naik ke atas. Ada orang-orang yang gak bisa ikut kita di atas dengan semua mezbah. Ada orang-orang yang gak bisa ngerti dengan itu, saudara. Bukan karena orangnya, tapi mungkin orang itu adalah berhala dalam kehidupan kita. Mungkin orang itu adalah Terah, seperti Terah dalam kehidupan kita. Kalau ada dia, kita gak mau berurusan dengan Tuhan langsung. Kita akan pakai perantara. Dan akhirnya Tuhan harus pisahkan dia. Sudah sejujurnya saya mengerti kenapa Tuhan bawa pulang papa saya. Mungkin beliau adalah seperti Terah dalam hidup saya. Apa perantara saya dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu, Tuhan mau berurusan langsung dengan saya. Tuhan bawa pulang papa saya. Ada orang-orang yang mungkin seperti Lot dalam kehidupan kita. Yang mungkin bukan karena pribadinya, tapi memang Tuhan mau berurusan langsung dengan kita. Itulah kenapa saya selalu berkata, jangan khawatir jika ada seseorang yang dipisahkan darimu. Karena mungkin ada blessing yang sedang Tuhan mau berikan dalam hidup setiap kita. Ada puncak yang mau Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Ada Jehovah Jireh yang dia mau berikan di tengah-tengah kita. Tapi dia mau singkirkan semua Terah, semua Lot dari hidup kita. Bukan karena pribadinya, bukan saudara. Tapi mungkin karena sikap hati kita ini. Yang terlalu mengandalkan mereka. Dan kita tidak mau berurusan langsung dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka terus-terusan suruh Musa yang berurusan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel tidak mau. Dan mereka suruh siapa? Musa. Engkau aja Musa, kamu aja Musa, kamu aja Musa. Padahal jika hari itu bangsa Israel masuk dan berjumpa dengan Tuhan, saya percaya lain, saudara. Lain. Sekalipun saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan waktu papa saya masih hidup. Tapi sangat berbeda ketika Tuhan bawa pulang papa saya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena dulu saya pikir saya masih bisa bersandar ke papa saya. Tapi ketika itu diangkat, siapa yang jadi sandaran saya? Tuhan sendiri. Tuhan tidak mau ada orang yang mengklaim bahwa dirimu diberkati karena dia. Wah, dia gak mau. Dia mau kita tahu bahwa berkatnya datang dari Tuhan. Meskipun melalui manusia. Itu lain loh saudara. Begitu kita tahu itu Tuhan, kita tidak akan cari manusia. Begitu kita tahu berkat datangnya dari Tuhan, kita gak akan cari manusia. Kita akan cari Tuhan terlebih dahulu. Setiap bulan untuk HC, untuk hidup saya pakai lutut setiap bulan. Saya puasa setiap bulan. Saya ambil 1 minggu yang saya gak pergi kemana-mana, saya khususan saya puasa. Puasa apapun. Karena saya tahu berkat saya datangnya dari Tuhan. Tiket buat ke Palau saudara. Mahalnya ya ampun. Lebih mahal daripada ke Amerika loh saudara.
Padahal atas Papua dikit. Ruth itu saudara, lunas duluan sebelum saya. Lunas duluan, baru saya. Dia diberkati Tuhan sendiri. Saya bebayar tiket, saya berlutut di hadapan Tuhan. Engkau suruh ke Palau, tiketnya sekian. Gimana ini bayarnya? Jam 1 pagi, ada orang chat saya ngomong, ada yang minta nomor rekening. Sampai sekarang saya nggak tahu orangnya yang mana. Dan itu bahkan lebih dari cukup buat saya pergi ke Palau. Tuhan bisa pakai manusia. Tapi ketika kita menyadari itu Tuhan, kita gak akan cari manusia. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Dia bisa memberkati kita dengan cara apapun. Maka jangan dikte dia. Waktunya, caranya itu yang paling sempurna di tengah-tengah kita, saudara. Dan kalau kita mengerti bahwa berkat kita itu dari Tuhan langsung. Kita gak akan cari dunia dan kita tidak akan cari akan manusia. Hari-hari ini begitu banyak orang mencoba cari manusia. Saya bilang gak bisa loh nih. Saudara, bahkan ada yang beberapa kali datang ke rumah saya. Tiduran glesor di depan pintu. Saya bilang, Pak mau ngapain? Iya saya habis doa. Terus katanya suruh ke sini. Lah ngapain Pak ke sini? Ya katanya dermawan. Pas saya bilang ke Tuhan Pak, ke Tuhan. Saya aja tiap bulan ke Tuhan. Kalau udah nanti keluar, ih hamba Tuhan kayak begitulah. Kok hamba Tuhan kok begitu kan? Ke Tuhan Pak, ke Tuhan. Saudara sekali lagi. Tuhan mau memberkati kita secara langsung. Meskipun caranya melalui manusia atau dengan cara apapun saudara. Tapi dia mau pastikan tidak boleh ada yang mengklaim kita diberkati karena orang itu. Kita berhasil karena orang itu. Dia enggak bisa. Kenapa? Dia terlalu sayang dengan kita. Saudara. Dia mau seluruh dunia tahu. Kita diberkati karena siapa? Tuhan yang kita sembah. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya dan susah payah tidak menambahinya. Dia tidak mau orang lain, saudara, gak mau. Jangan khawatir jika dia pisahkan kita, jangan khawatir. Artinya dia mau berurusan pribadi dengan kita. Dan mesbah demi mesbah Abraham bangun. Sampai mesbah yang paling terakhir adalah ketika dia naik ke gunung itu. Dan dia bawa Ishak. Saudara, tapi yang lucu kalau saudara baca. Saudara baca di ayatnya, ada yang lucu saudara. Di Kejadian 22 ayat yang ke-8. Kejadian 22 ayat yang ke-8. Abraham menjawab, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, dia ini belum melihat, saudara, Abraham ini. Waktu dia naik, Ishak tanya, ini mau mesbah, korbannya yang mana? Dan hari itu Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan anak domba. Padahal Abraham tahu siapa yang mau dikorbankan? Anaknya sendiri. Tapi hari itu bahkan ketika dia belum bisa melihat, dia bisa berkata dia adalah Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang akan menyediakan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, bahkan ketika engkau belum bisa melihat, bisakah engkau tak berkata engkau Jehovah Jireh dalam hidupku? Karena demikian engkau bisa lihat dia sebagai Jehovah Jireh. Itu yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Apa yang kita lihat dan yang kita percaya itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau bisa punya iman, faith seperti Abraham. Sekalipun engkau belum bisa melihat dan engkau bisa berkata Jehovah Jireh. Itu yang membuat lain.
Itu yang membuat dia bisa naik ke gunung Tuhan dengan mezbah di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah kejadian Abraham dan Ishak seperti bayang-bayang 2000 tahun kemudian Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati buat setiap kita. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa untuk Abraham bisa menjadi bayang-bayang dari apa yang akan terjadi 2000 tahun kemudian. Hari ini saya berdoa, setiap revelation yang kau terima, mari lakukan dengan sepenuh hati. Setiap visi, setiap berkat, setiap didikan yang kau terima, bangun mezbahmu. Jangan sibuk ambil kursi untuk naik ke panggung dan mengutuki Tuhan. Pilih untuk bangun mezbah. Setiap apapun yang terjadi, belajar, saudara. Belajar, belajar. Oh, berkata Tuhan, ajari aku, ajari aku, ajari aku. Engkau seperti sedang membangun mezbah dalam hidupmu. Dan yang paling terakhir, bangun mezbah yang sampai Alkitab bahkan berkata apa? The perfect sacrifice. Membuat Abraham naik ke gunung Tuhan. Saudara, saya temukan sesuatu yang aneh. Saya temukan sesuatu yang aneh. Saudara, Allah tahu bahwa hari itu yang Abraham sedang bangun adalah mezbah terberat dari Abraham, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Karena ada sesuatu yang aneh. Dan kalau saudara buka di Alkitab bahasa Indonesia ini enggak ada, saudara. Ini enggak ada. Tapi peristiwa dia terima pewahyuan tentang Yesus Kristus ada 2 kali 7. Kalau saudara lihat di Kejadian 22 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Diceritakan bagaimana Abraham membangun akan mezbah sampai dia angkat pisaunya untuk hujamkan kepada anaknya sendiri. Tapi ayat yang ke-13 dan ke-14 berbicara bagaimana Abraham menerima sebuah revelation tentang Yesus Kristus. Dan ayat 9 dan 10 gaya bahasa yang dipakai di sini digunakan istilah polisineton. Artinya ada beberapa kata yang diulang berkali-kali untuk memberikan tekanan, dan kata yang diulang adalah kata dan atau and dalam bahasa Inggris. Saudara coba baca ya Kejadian 22 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 King James Version. Hitung kata and-nya, saudara. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Ada berapa? 7. Kenapa enggak disambung sekalian? Kan aneh. Bahasa Indonesia enggak ada, tapi King James menuliskan and, dan and. Setiap perbuatan itu begitu dikhususkan. Kenapa? Karena Allah tahu mezbah yang terakhir yang Abraham buat adalah begitu lahir dari kesakitannya Abraham. Waktu mereka berjalan, Allah tahu, Allah menghargai sakit dalam batinnya. Anak yang dia tunggu 25 tahun harus mati di tanganku sendiri. Dan itu Allah yang memberi dan Allah yang meminta. Dan waktu dia bangun altar, bukankah itu dibangun dengan linangan air mata dan jeritan akan hatinya. Ketika dia tumbuk kayu demi kayu, bukankah air matanya menetes pada kayu itu? Karena dia tahu begitu kayunya diletakkan, anaknya yang dia tunggu 25 tahun, dia taruh di atasnya. Waktu dia ikat anaknya sendiri, menjerit hatinya. Waktu dia angkat, dia taruh anaknya di atas kayu itu mungkin kekuatan terakhir yang dia punya. Dan herannya anak itu tidak berontak, saudara. Ishak bukan bayi lagi, saudara. Tapi dia enggak berontak. Waktu dia ulurkan tangannya, dia ambil pisau, dia berkata, dari tangan yang sama
Yang tangan yang menyayangi dan mengasihi anak ini, yang menggendong anak ini, dia ambil pisau untuk menghabisi nyawanya. Dan Alkitab berkata ketika dia angkat pisaunya untuk dirujamkan, dia menjerit, dia berteriak, dia hancur. Berapa banyak dari kita melihat akan kisah Abraham ini sebagai dia hanya biasa aja. Dia lakukan dengan mudah, enggak saudara. Ini mezbah terakhir, mezbah yang begitu sulit buat Abraham. Mezbah di mana hatinya begitu hancur, dia menjerit dan Allah tahu mahalnya altar itu dibangun. 7 kata N. The perfect sacrifice. Korban yang sempurna, perfect. Saudara baca di ayat yang ke-11 dan 12, malaikat Tuhan menghentikan perbuatan Abraham. Malaikat itu berkata, Allah hanya menguji engkau dan engkau lulus dengan ujian. Begitu dia lulus ujian, itulah saatnya Abraham menerima pewahyuan tentang Yesus Kristus. Hitung lagi berapa N-nya saudara. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. King James Version dikatakan, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Berapa kali saudara? 7. A perfect sacrifice will bring a perfect revelation. Korban mezbah yang sempurna akan membawa kita pewahyuan yang sempurna tentang Yesus. Kalau saudara bisa tangkap ini, kita bukan yang sedang menunggu Tuhan, saudara. Dia yang sedang tunggu kita. Hari ini saya tidak tahu saya sedang berbicara kepada siapa, tapi saya tahu ada beberapa orang di sini. Tuhan berbicara keras dalam hidupmu dan dia sedang menunggu engkau untuk menyerahkan sesuatu yang engkau paling cintai. Dan mungkin bukan hanya sesuatu, tapi seseorang yang begitu engkau cintai. Dia sedang menunggu saudara untuk menyerahkan dan meletakkan segala sesuatu yang kau cintai itu di atas altar Tuhan. Dan hari-hari ini saya berdoa, apapun yang terjadi, mari pilih untuk meletakkan itu di hadapan Tuhan. Jadikan itu the perfect sacrifice. Dan biarkan the perfect revelation, pewahyuan tentang Yesus itu turun dalam hidup setiap kita. Begitu pewahyuannya turun, saudara, engkau gak mungkin marah, engkau gak mungkin kecewa. Karena engkau kenal siapa dia. Hari ini saya sungguh berdoa selama 1 minggu ini. Mari bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Dan tiap kali engkau bangun, the perfect sacrifice, the perfect revelation akan turun di tengah-tengah kita. Dan tanpa kau sadari, engkau sudah ada di atas gunung Tuhan. Dan saya sungguh berdoa, mari bangun mezbahmu di hadapan Tuhan.